Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang bekal-bekal menuju kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami sebuah kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu dipastikan akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa manusia tidak mungkin lepas dari kematian. Sehebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, bahkan semulia apapun manusia, pasti akan mengalami kematian. Kita bisa lihat para nabi, manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di alam bumi ini, semua sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia. Bahkan para raja yang sombong, Fir'aun, Namrud, semua sudah tiada. Bahkan manusia yang paling kaya sekalipun, Qarun, sudah berada di bawah tanah. Bahkan kita bisa menyaksikan hampir setiap waktu kita mendengar dari tetangga kita, dari teman-teman kita, berita tentang kematian mereka. Dari sini kita tahu bahwa kematian itu pasti akan menemui siapa saja. Karena Allah mengatakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Artinya tepat waktu berdasarkan catatan takdirnya. Makanya pentingnya kita hidup ini jangan pernah melupakan bahwa kita ini akan mati. Bahkan Nabi SAW secara tegas mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzatil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan kalian, itulah kematian. Nabi sendiri memerintahkan umatnya agar kita, tentu ada alasannya. Kenapa Nabi SAW merintahkan kita umatnya agar senantiasa mengingat tentang kematian? Padahal kematian itu sebuah kepastian. Pertama, mengingat kematian ini bisa mengingatkan kita dengan akhirat, dan mengingatkan kita dengan akhirat itu sehingga kita tidak terlampau rakus dengan dunia dan redha dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan dengan mengingat kematian, sebanyak apapun musibah dunia bagi dia
ringan rasanya. Karena musibah dunia ini akan berakhir dengan adanya kematian. Dari sini Nabi SAW mengatakan, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan, karena menziarahi kuburan itu bisa mengingatkan kalian dengan akhirat. Yang kedua, orang yang senantiasa mengingat dengan kematiannya, maka pasti dia akan merasa takut dengan maksiat, bahkan akan segera melakukan tobat, bahkan dia betul-betul akan merasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang salaf mengatakan, man aktsara dzikral mauti akrim bi thalathatin. Siapapun yang mengingat kematian, kata ulama salaf, berbahagia. Ta'jilut taubati wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadati. Pertama, dia akan segera melakukan tobat. Yang kedua, hatinya akan senantiasa redha dan qanaah dengan pemberian. Dan yang ketiga, dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man nasyal mauta uqiba bi thalathin. Kalau dia sampai melupakan bahwa dirinya akan mati, maka dia akan dikutuk dengan 3 perkara. Taswifut taubati wa tarkur ridha bil kafafi wa takasulu bil ibadati. Maka dia akan mengundur-undur tobat, menunda-nunda tobat, dan dia tidak redha dengan pemberian, dan dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat bahwa dirinya akan mati, maka dia akan senang melakukan ketaatan. Ar-raghbatu fit ta'ati wal ibadah. Dia akan semangat dan senang melakukan ketaatan dan memperbanyak ibadah, dan dia akan terus mengumpulkan bekal-bekal dari kebaikan, karena dia tahu bahwa kematian butuh dengan bekal. Dan Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa banyak mengingat kematian, bahwa dirinya akan mati, maka dia akan berusaha membersihkan hatinya. Seluruh penyakit-penyakit hati pasti akan dibersihkannya. Apakah itu berupa hasad, ataukah sombong, ujub, dendam, dan yang semacamnya. Karena penyakit-penyakit itu diawali karena terlampau cinta dengan dunia. Tetapi orang yang senantiasa mengingat dengan kematiannya, maka akan hilang kecintaan dunianya. Makanya secara otomatis penyakit-penyakit yang bersumber dari hubbud dunya, kecintaan dia kepada dunia, maka akan hilang dalam dadanya. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa mengingat hidupnya bahwa dia akan mati, itu sebab terbesar dia akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, baik kehidupan akhirnya. Karena bagaimanapun orang-orang yang diingatkan dengan kematiannya, pasti dia akan persiapan. Tidak mungkin kemudian dia pulang tanpa ada persiapan. Pasti akan ada persiapan. Dan persiapan-persiapan itulah yang berupa ketakwaan, menjalankan perintah, menjauh dengan ketakwaan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 sebab kenapa Rasul mengatakan perbanyak
menghancurkan kalian, itulah kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi walaupun kita diperintahkan Allah dan juga Rasulnya agar kita senantiasa mengingat kematian, bukan berarti kita boleh berangan-angan untuk mati. Karena ada sebagian orang yang boleh jadi tidak tahan dengan kehidupan dunia, entah musibah yang menimpanya begitu berat bagi hidupnya, atau penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh karena sudah bertahun lamanya, atau karena fitnah-fitnah ucapan manusia yang sampai menyakiti hatinya, atau mungkin beban ekonomi. Terkadang ada sebagian manusia yang berangan-angan ingin mati. Rasul melarang. Satu hari paman Nabi SAW Abbas ibn Abdul Muttalib, dia merasakan sakit yang sangat parah, sehingga saking parahnya dia tidak tahan dengan penyakitnya. Kemudian dia pun mengatakan, sesungguhnya kematianku lebih baik dibandingkan hidupku. Maka Nabi SAW menasihati dan mengatakan, la tatamanna ahadukumul mauta. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berangan-angan ingin mati. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia orang jahat, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau dia orang baik, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, ada kesempatan untuk menambah pahalanya. Maka tidak boleh seseorang itu berangan-angan dengan kematian kecuali dalam dua perkara. Seseorang boleh berangan-angan untuk mati. Pertama, idza khasya ala dinihi anil fitnah. Kalau dia takut agamanya terfitnah. Kalau dia takut agamanya terfitnah, maka dia boleh berangan-angan untuk mati. Sebagaimana Maryam pernah mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Duhai kiranya aku mati sebelum ini. Kenapa Maryam mengatakan seperti itu? Karena ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehamilan, kemudian dia takut akan dihina manusia dan akan difitnah bahwa dia berzina, padahal dia wanita suci yang tidak pernah keluar dari mihrabnya, yang hari-hari hanya ruku, sujud, berdiri, berzikir dan begitu seterusnya. Tiba-tiba diuji oleh Allah dengan mengutus Jibril dan meletakkan ruh di perut Maryam. Maka dia takut manusia akan mengata-ngata yang tidak-tidak, apalagi dia percontohan wanita di zaman itu di Baitul Maqdis. Sehingga dia ketika dia mengandung Isa bin Maryam, dia ketakutan agamanya akan terfitnah. Makanya dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Tuhai kiranya aku sudah mati sebelum peristiwa ini. Maka seseorang boleh kalau seandainya terfitnah dengan agamanya. Seperti umpamanya tragedi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana pemerintah dikuasai oleh orang-orang Khawarij sejak Khalifah Ma'mun sampai Khalifah Al-Wathiq. Semua berakidah Mu'tazilah. Semua para ulama ditangkap, semua para ulama dipenjarakan. Bahkan sebagian mereka ada yang mati di penjara, seperti Al-Imam Al-Buwaiti, Nu'aim ibn Hammad, Muhammad ibn Nuh, dan semua adalah rekan-rekan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mereka dipaksa untuk melepas akidah ahli sunnah, beralih kepada Mu'tazilah. Maka saat-saat orang terfitnah dengan agamanya, para ulama mengatakan boleh seseorang itu berangan-angan untuk mati demi menjaga agamanya. Dan yang kedua, apabila kematiannya adalah kematian di atas syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin
ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan kejujurannya, artinya dia minta kematian, tapi kematiannya di atas peperangan, mati syahid. Siapa yang meminta kepada Allah dia mati syahid dengan kejujurannya, maka Allah akan menyampaikan tempat duduknya sebagai tempat duduk syuhada walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Dari sini kata para ulama, boleh seseorang meminta kematian dalam dua perkara. Pertama, kalau takut terfitnah agamanya, dan yang kedua, kalau dia ingin mati syahid. Adapun selain dua perkara, tidak boleh seseorang berangan-angan untuk kematian. Entah karena musibah yang dialaminya, entah penyakit yang dideritanya, entah ekonomi yang terpuruk dalam hidupnya. Tetapi Nabi SAW mengatakan, wa in kana wala bud, tapi kalau memang harus bercita-cita dan berangan-angan untuk kematian, katakanlah, ya Rabb, kalau memang kematian baik bagiku, maka wafatkan diriku. Kalau seandainya hidup baik bagiku, maka sembuhkan penyakitku. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bekal apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya agar saat kita menghadapi kematian kita bisa menghadapi dengan penuh kebahagiaan? Karena kematian ini sesuatu yang ditakutkan semua manusia. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana kematian itu sesuatu yang membuat lari manusia. Qul innal mauta allati tafirruna minhu, katakan sesungguhnya kematian yang engkau membuat lari darinya. Wa ja'at syakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut itu datang sebagai sebuah kebenaran, itulah yang membuat engkau lari darinya. Jadi kematian itu sesuatu yang tidak disukai manusia. Buktinya, ketika seseorang sakit, maka dia bisa mengerahkan hartanya walaupun harus menjual rumah, kebun, sampai kepada gunung kalau dia miliki, supaya dia bisa sembuh dan selamat dari kematian. Itu menunjukkan bahwa kematian itu sangat menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang cukup bekalnya dan dia sudah yakin akan menghadap Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan saat kematiannya. Lalu apa saja bekal-bekal itu? Yang pertama, at-taubatu wal inabah. Segeralah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunai, la tuakhir at-taubata fa innal mauta ya'ti baghtatan. Wahai anakku, jangan mengakhir-akhirkan taubat, datang secara mendadak kepada kalian. Sadaqa Luqmanul Hakim, sungguh benar perkataan Luqmanul Hakim di sini, bahwa kematian itu datang mendadak. Siapa yang ingin hari itu meninggal dan dicabut ruhnya? Saya kira tidak ada. Tetapi begitu banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa kematian sudah menjemputnya hari itu. Dia keluar dari rumah dengan kendaraannya, bahkan dia sudah persiapan dengan matang. Rupanya di tengah jalan dia ditabrak atau nabrak, akhirnya meninggal dunia. Atau mungkin seseorang sedang tertidur lelap, siapa sangka rumahnya akan roboh dengan gempa, siapa sangka kediamannya akan ada tsunami yang menerjangnya, siapa sangka rumahnya akan terangkat dengan angin puting beliung kemudian menghampaskan ke tubuhnya, akhirnya meninggal dunia. Semua tidak ada yang tahu, karena memang kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan.
Lah karena kematian itu sifatnya mendadak, apalagi di zaman sekarang. Waktu kemarin wabah corona saja kita lihat, hampir setiap hari kita mendengar ada orang yang meninggal dunia. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tuakhiri taubah, wahai anakku, jangan mengakhir-akhirkan taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena kematian itu terkadang datang secara tiba-tiba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amalan yang kedua, kathratu dzikril mauti. Tadi sudah saya jelaskan, perbanyak mengingat kematian. Bagaimana caranya kita mengingat banyak kematian? Mungkin bagi laki-laki sangat disunahkan untuk berziarah kubur, supaya kita diingatkan dengan kematian. Dan wanita boleh sekali-kali berziarah kubur, atau kita melayat tetangga yang meninggal dunia. Mungkin di antara kita ada yang ikut memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkannya, bahkan mengantarkan sampai kuburannya. Itu semua momen-momen bahwa kita juga akan seperti mereka. Bukankah setiap kita masuk ke dalam kuburan? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna bikumul lahikun, nas'alullahu lana wa lakumul afiyata. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, sesungguhnya kami pun akan menyusul kalian. Kami hanya meminta kepada Allah, kami dan kalian, agar dosa-dosa kita dan kalian dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wa inna bikumul lahikun, bahwa kita akan menyusul kalian, menunjukkan bahwa setiap kita pasti akan menyusul orang-orang yang sudah dahulu meninggalkan kita. Perbanyak ingat kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, al-iman wa amalus salihat. Perkuat iman dan perbanyak amal saleh. Perkuat iman dan perbanyak amal saleh. Dan ini sangat berkaitan. Orang yang memperbanyak amal saleh, dengan sendirinya imannya akan kuat. Orang yang banyak meninggalkan amal saleh dan masuk ke dalam kemaksiatan, dengan sendirinya iman akan berturun. Karena akidah ahli sunnah, ketika bicara soal iman, iman itu yazidu wa yankus, bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Boleh jadi bertambah karena rajinnya ketaatan ia kepada Allah, dan bisa juga kemudian terjun payung berkurang karena banyaknya kemaksiatan ia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah amal saleh. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, al-isti'dadu lil mauti yakunu bil imani wal amali salih. Persiapan untuk menghadapi kematian, kata beliau, adalah dengan iman dan amal saleh. Dan itu senada dengan perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab, di mana beliau mengatakan, wal wajib alal mu'mini al isti'dadu lil mauti wa ma ba'dahu fi halis sihhati bit taqwa wal a'mal as-salihati. Kewajiban bagi seorang mukmin adalah mempersiapkan diri untuk setelah kematiannya, dalam kondisi dia menghadap Allah dengan kondisi terbaik, dengan takwa dan amal-amal salehnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kitabatul wasiyati. Berwasiatlah. Apalagi kita sudah tahu bahwa penyakit kita ini sudah parah, atau usia kita ini sudah tidak muda lagi, mungkin sudah senja, di mana seluruh rambut sudah beruban semuanya, gigi pun sudah rontok tidak tersisa. Mungkin kulit juga sudah keriput, sudah tidak cantik lagi seperti biasa. Maka kalau sudah seperti itu kondisinya, maka perlu setiap malam kita menulis wasiat. Kata Nabi SAW, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi
yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah seorang muslim memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan, kemudian dia bermalam 2 malam kecuali wasiatnya harus tertulis di sisinya. Sampai-sampai Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia senantiasa mencatat wasiatnya kemudian diletakkan di bawah bantalnya. Maka berwasiatlah terutama kepada anak-anak yang mungkin ibu sudah punya anak-anak dan cucu. Kalau sudah tua, perbanyak wasiat kepada mereka. Tentu wasiat iman dan takwa, supaya memperbanyak salat, rajin belajar agama, jangan meninggalkan ketaatan, jauhi kemaksiatan, jangan melakukan kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan, dan begitu seterusnya. Wasiat-wasiat sunnah. Dan di sana ada wasiat yang hukumnya wajib kalau berkenaan dengan hutang piutang. Sebab hutang piutang ini tidak bisa diremehkan. Orang yang mati syahid saja tertunda masuk surga gara-gara hutang yang belum dibayarnya. Jadi sebelum kematian seseorang, tulis wasiat bahwa saya punya hutang kepada fulan, kepada alan sekian dan sekian. Ambil dari harta warisku, bayar hutang-hutang itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, ad-du'a bis-sabati 'alad din. Berdoalah agar kita istiqamah dalam memegang agama. Betapa banyak orang-orang yang awalnya istiqamah, tetapi saat detik kematiannya dia berubah. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya terlihat rajin ibadah, tapi saat kematiannya menjauh pula dia dari ibadah. Awalnya dia baik amalannya, akhirnya su'ul khatimah kehidupannya. Dan itu sangat banyak sejarah-sejarah yang menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan dalam Quran sendiri dijelaskan bagaimana kisah Bal'am ibn Ba'ura. Dulunya seorang ulama Bani Israel terfitnah dengan dunia, mati su'ul khatimah. Bagaimana Qarun yang dulunya seorang munawir terbaik dan terindah bacaan Tauratnya, terfitnah dengan dunia, mati su'ul khatimah. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Bagaimana Imran ibn Khitan seorang ulama hadis tiba-tiba berubah akidahnya menjadi Mu'tazilah dan mati di atas Mu'tazilah. Makanya Nabi SAW dalam setiap salatnya beliau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamaku. Ummu Salamah sampai mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar engkau selalu membaca doa itu dalam solat. Ada apa dengan dirimu? Maka Nabi mengatakan, ya Ummu Salamah, bukankah hati manusia, saya, hati anda dan siapapun yang memiliki hati, hati kita itu berada di atas genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sekehendaknya. Terkadang Allah mampu memberikan hidayah sesaat, terkadang Allah bisa menyesatkan manusia sesaat. Maka penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah agar kematian kita tidak berubah. Karena saat orang menjelang ajal itu, maka iblis akan mengerahkan pasukannya bagaimana memberikan was-was saat detik wafatnya supaya dia tidak mati dalam kondisi husnul khatimah. Makanya syaitan akan lebih dekat kepada orang sakit parah dibandingkan orang sehat. Karena jangan sampai satu orang manusia lolos dari godaannya. Makanya dia akan mengerahkan tentaranya untuk memberikan was-was di telinganya supaya dia berakhir dengan buruk akhirnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Az-zuhdu fid dunya wa adamul ightirari biha. Berusaha zuhud dengan dunia dan tidak tertipu dengan dunia. Maksud zuhud dengan dunia, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, artinya meletakkan seluruh kekayaan dan kenikmatan dunia cukup di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati.
Sehingga ketika seluruh kekayaan dan kenikmatan dunia hanya sekedar di tangan saja, kalau dia datang hanya datang ke tangan, kalau dia pergi hanya berpisah dari tangan, hati tidak akan berpengaruh. Sehingga kalau datang nikmat tidak terlalu senang, kalaupun hilang nikmat tidak terlalu sedih. Itulah orang yang zuhud. Karena zuhud tidak menghalangi orang kaya. Jangan terpikir zuhud harus miskin, tidak. Orang kaya bisa zuhud asal dia bisa mengelola harta dan tidak meletakkan di dada. Cukuplah harta itu sebatas di tangan, datang hanya ke tangan, pergi pun hanya berpindah tangan saja. Hati ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya harta itu diletakkan di hati, ketika dia datang maka dia terkadang lupa diri. Ketika dia pergi terkadang dia putus asa. Itulah kalau dunia diletakkan di hati, bisa lupa diri dan bisa putus asa. Makanya pentingnya seseorang zuhud dan tidak tertipu dengan dunia. Kemudian yang selanjutnya, tarku anil ma'asi, berusaha untuk meninggalkan maksiat. Baik maksiat tingkat tinggi seperti kesyirikan, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil, ataupun hal-hal yang mubah yang bisa menjadikan wasilah untuk melakukan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang tidak manfaat, ambil yang manfaat. Maka jauhi sebisa mungkin kemaksiatan, karena kemaksiatan itu bisa menggelapkan hati. Kalau hati sudah gelap, nasihat seindah apapun tidak akan menyerap. Kalau hati sudah gelap, hidayah apapun tidak mungkin masuk ke dalamnya. Seperti gelas yang ditelungkupkan di mana tidak ada lubang di atasnya. Mau dikasih dalil Quran, sunnah, perkataan ulama, perkataan bijak yang indah pun akan mental dari dalamnya. Maka dari situ jauhi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan apa lagi yang harus kita lakukan? Jaga kewajiban. Jagalah kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama salat. Jangan meninggalkan salat. Karena orang yang meninggalkan salat dipastikan akhir hidupnya tidak akan bahagia. Akhir hidupnya tidak akan senang. Karena salat itu adalah tiang agama. Kalau ditinggalkan roboh agama. Kemudian selanjutnya birrul walidain, wasilatul arham. Bagi kita yang masih punya orang tua, apalagi sudah sepuh dan tua, jangan tinggalkan mereka. Ini kesempatan kita masuk surga. Di zaman Rasul ada anak muda, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasul, libatkan aku dalam jihad." Kata Nabi SAW, "Apakah orang tua masih hidup?" Dia mengatakan, "Iya wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Irji fa fihi mafajahid." Pulang, berjihadlah untuk keduanya. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau sudah membuat dia menangis. Kemudian apa lagi? Al-infaq fi sabilillah. Perbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk kubur, mereka akan menyesal dan ingin kembali ke dunia walaupun sesaat hanya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan penduduk kubur, "Laula akhartani ila ajalin qarib la fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Rabb, kalau engkau hidupkan kami sesaat saja, pasti kami akan bersedekah. Kenapa sedekah itu begitu kuat keinginannya orang-orang yang sudah meninggal? Karena Rasul yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak mungkin masuk ke dalam kuburnya kecuali 3 perkara. Rasul menempatkan sedekah yang mengalir di urutan pertama.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Perbanyak membaca Al-Qur'an. Utsman bin Affan sampai mengatakan, "Lau taghurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau memang bersih hati kalian, kata Utsman, tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca kalam-kalam Rabb kalian. Karena bagaimanapun Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Ada seorang syekh bercerita, ada anak muda di Riyadh, setiap hari dia membaca Quran, dan dia tidak pernah malu untuk membaca Quran. Bahkan di tengah-tengah fasilitas umum dia baca Quran. Di bus dia baca Quran, di kereta api dia baca Quran, di pesawat terbang dia baca Quran. Dia tidak pernah malu untuk membaca. Dia berkendarai dengan kendaraan, beberapa orang dalam kendaraan itu tiba-tiba terjadi kecelakaan. Semua orang mati, tidak ada yang selamat, termasuk anak muda ini. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dibawalah dia ke rumah sakit. Yang membawa orang ke rumah sakit ini bersaksi, selama dia koma, sebelum wafatnya, lisannya terus membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus dia ulang-ulang kalimat ini sampai ketika di rumah sakit, ayat yang terakhir yang menghembuskan nyawa terakhirnya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, Al-Quran. Karena dia mencintai Al-Quran, maka ditutup dengan ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas seluruh amal kebaikan, seluruh amal kebajikan, seluruh amal ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita ke surga dan menjauhkan dari neraka, jadikan semua amalan-amalan ini sebagai bekal sebelum kematian kita. Inilah nasihat para ulama, di antara bekal-bekal yang dijelaskan supaya kita membekali diri sebelum kematian kita. Anak wa ta'ala. Kemudian juga ada beberapa kisah yang ingin, atau beberapa perkataan para ulama salaf sebelum kita tutup kajian ini, yang berkenaan dengan kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di antara ucapan ulama salaf adalah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu detik-detik wafatnya, kita tahu sebab kematian Abu Bakar Siddiq itu karena mandi di tengah malam di musim dingin, dan dia hendak menjalankan qiyamul lail. Sebab mandi itulah dia sakit, dan dia meninggal di hari yang sama dengan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berusaha menghibur ayahnya, dan dia pun menangis kencang. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menasihati putranya, "Laisa kadzalika ya bunayya." Engkau tidak boleh melakukan seperti itu hai anakku. Walakin quli, tapi katakanlah, wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Namanya sakarat kematian itu pasti akan datang dengan benar. Itulah yang membuat engkau lari dari kematian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menasihati Aisyah, ucapan yang tidak ada manfaat.
Makanya Abu Bakar mengatakan, jangan ucapkan kalimat-kalimat itu lagi, tapi katakanlah telah datang sakaratul maut kepada diriku dengan kebenaran, dan itulah yang membuat setiap manusia lari darinya. Abu Bakar Siddiq mengingatkan bahwa setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, entah berapa tusukan dalam badannya, sehingga setiap obat yang diberikan oleh dokter keluar dari bekas lukanya, sehingga dokter mengatakan dia tidak selamat, dia tidak selamat, artinya dia pasti mati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika itu kepala Umar berada di pangkuan Ibnu Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Ibnu Umar, "Dha khaddi 'alal ardi ya bunay. Dha khaddi 'alal ardi ya bunay." Letakkan pipiku di dasar bumi wahai putraku. Karena ketika itu kepalanya berada di pangkuan putranya Abdullah ibn Umar. Kata Umar, letakkan saja pipiku di bumi. Letakkan pipiku di bumi. Akhirnya kemudian Ibnu Umar pun kemudian meletakkan pipi Umar bin Khattab di bumi, dan Umar mengatakan, "Ya wailata, wailun li ummi illam yarhamni rabbi." Celaka diriku, kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kematianku tidak membuat Allah sayang denganku. Celaka diriku kalau kematianku tidak membuat Allah sayang denganku. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu setelah mengatakan kalimat itu, dia pun menghembuskan nyawa terakhir, kemudian meninggal dunia. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu saat dikepung oleh 5.000 kelompok Sabaiyah rumahnya. Kemudian kelompok Sabaiyah ini berhasil membunuh Utsman dengan cara sadis, dengan cara mengamputasi Utsman bin Affan. Maka Utsman ketika itu sudah memberikan nasihat kepada kelompok Sabaiyah ini, bagaimana perlakuan Rasul kepada dirinya, tapi mereka anak-anak muda yang gelap mata dan tersesat jalan. Lah Utsman saat itu sedang berpuasa dan memegang mushaf. Sebelum kematiannya Utsman sempat mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni asta'inu bika ala umuri wa as'aluka as-sabra ala balai. Kata Utsman ibn Affan, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, saya akui memang saya termasuk hamba-Mu yang banyak kezaliman. Ya Allah, aku hanya meminta kepadamu agar seluruh urusanku kau tolong, agar seluruh bala dan ujian kepadaku berilah kesabaran. Kemudian Utsman pun menghembuskan terakhirnya setelah membaca doanya Yunus ibn Matta', la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meninggal ditusuk oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang pakar Quran, tapi dia membunuh Ali karena berakidah Khawarij. Ali pun ditusuk ketika melangkahkan kaki untuk menjadi imam salat subuh, dan dia tidak selamat dari tusukan Abdurrahman ibn Mulzam. Tapi sebelum dia meninggal, dia pun kemudian mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan terakhir itulah kalimat kata para ahli siyar, itulah kalimat yang terakhir Ali ucapkan sebelum kematiannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat dia meninggal dunia, detik-detik wafatnya, dia menangis. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, wa ma yubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat anda menangis wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah,
ayu sahra ba'dal mafazati ayu sahra wa qillatu zad wa uqbatu kaud wal mahbatu minha ilal jannati au ilan nar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah aku lolos dari kematian ini, setelah aku lolos dari kehidupan ini, maksudnya menuju kematian, betapa sedikitnya bekal yang akan aku bawa menghadap Allah, dan betapa menakutkannya bentangan titian sirat yang akan aku lalui. Apakah aku bisa meniti sampai ke sorga, ataukah aku akan terjungkal sampai ke neraka? Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an ketakutan sebelum kematiannya. Dia takut kalau tidak selamat dari setelah kematian menghadap surga Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik ibn Marwan ketika dia meninggal dunia, dia pun mengatakan, disebutkan tiba-tiba datang seseorang kemudian bertanya kepada Abdul Malik ibn Marwan, kaifa tajiduka ya Amirul Mukminin, bagaimana perasaanmu sekarang? Saat itu dia sedang sakit parah dan meregang nyawanya. Maka kemudian kama qala Allah azza wa jalla, yang aku rasakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana dulu kami ciptakan kalian juga sendiri-sendiri. Jadi kita terlahir sendirian, mati juga sendirian, di dalam kubur juga sendirian, dan kelak akan dibangkitkan juga menghadap Allah mempertanggungjawabkan juga sendirian. Lalu kalau itu yang kita akan rasakan, lalu apa gunanya kemudian kita ini mencintai orang lain lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai suami melebihi Allah, mencintai istri melebihi Allah, mencintai anak melebihi Allah, mencintai orang tua melebihi Allah, mencintai orang yang kita cintai melebihi Allah. Padahal orang-orang ini tidak akan berguna. Kita akan mati sendirian sebagaimana kita lahir sendiri. Kita akan dibangkitkan sendiri dan akan dihisab sendiri. Apakah orang-orang ini akan menolong kita? Tidak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ketika orang lari dari kawannya, lari dari ibu bapanya, lari dari anak istrinya, karena semua memikirkan diri sendiri. Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala, sebelum wafatnya dia pun mengatakan, ya man la yazulu, wahai zat yang kekuasaannya tidak pernah hilang, kasihini zat yang kekuasaannya telah hilang. Wahai zat yang kekuasaannya tidak pernah hilang, berilah kasihmu kepada zat yang sudah hilang kekuasaannya. Persis seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Dia pun mengatakan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Duhai harta yang dulu kami bangga-banggakan, sekarang tidak ada guna. Duhai kekuasaan yang dulu kami muliakan, sekarang juga tidak ada manfaatnya. Kalau sudah mati, terpisah jabatan, pangkat kepemimpinan, bahkan kekayaan. Karena kita hidup ini, kemungkinan kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan kita. Dan banyak lagi kisah-kisah para ulama salaf saat menjelang ajalnya. Mudah-mudahan dari paparan ini bisa diambil manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Pertama, bagaimana cara menghadapi ketakutan akan kematian? Dan kedua, apakah pada saat sakaratul maut kita bisa melihat malaikat maut? Iya. Bismillah, alhamdulillah. Mengalami trauma kematian itu wajar, dan itu akan dirasakan oleh semua orang.
terutama orang-orang yang sudah usia yang sudah tidak muda lagi, usia-usia 50, 60, apalagi sering sakit-sakitan. Itu perasaan-perasaan ketakutan kematian itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Tetapi ingat bahwa setakut apapun kita menghadapi kematian, setakut apapun orang menghadapi kematian, kematian itu datang. Maka sebaiknya seorang mukmin apabila ada perasaan-perasaan seperti itu, ada dua kemungkinan. Satu datang dari setan. Satu datang dari setan. Setan memberikan was-was kepada kita dengan membayang-bayangi kita dengan kematian. Akhirnya jadilah dia stressing, stres akhirnya hidupnya. Dari stres ini bukan rajin ibadah, malah justru kemudian malas ibadah. Nah, ini was-was dari setan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini terjadi, maka bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kondisi yang kedua, dia takut dengan kematian karena dia merasa bahwa amalannya kurang, ketakwaannya kurang, ibadahnya kurang. Maka ini positif, sebab dengan ketakutan itu membangkitkan ibadahnya. Maka tidak ada masalah yang seperti ini. Tapi jangan yang pertama, dibayang-bayangi dengan kematian, akhirnya takut kematian, kemudian malas ibadah. Ini was-was dari setan. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, adapun apakah ketika seseorang sakaratul maut melihat malakul maut, terjadi silang pendapat. Tapi para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat surah Thaha kalau tidak salah, al-yawma hadid, maka kami akan singkap pandangan kegaiban sehingga ketika itu pandangan manusia akan semakin tajam. Ulama tafsir ada yang mentafsirkan surah ayat ini adalah, ayat ini maksudnya fakashafna anhu, kami singkap kegaiban itu. Maksudnya orang-orang yang sedang sakaratul maut, mereka bisa memandang malakul maut yang datang menemuinya, bahkan bisa melihat catatannya walaupun sekilas. Walaupun sekilas dia melihat catatannya, sehingga terjadi ekspresi di situ. Kalau catatannya baik, terkadang dia tersenyum, tiba-tiba dia mengaji, tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba kemudian keningnya berkeringat, dan begitu seterusnya yang menunjukkan husnul khatimah. Atau ketika mungkin dia melihat catatannya buruk, dia pun menjerit-jerit, meraung-raung, ataupun mungkin dia mengeluarkan kata-kata yang justru tidak menunjukkan husnul khatimah. Seperti seseorang yang terkena pergaulan bebas, dia berzina, minum khamar dan macam-macamnya. Kemudian orang tuanya memanggil ulama untuk mentalkin akhir hidupnya. Maka sang ulama mengatakan, ya wahai anak muda, ya syabab, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat itu kecuali nama-nama wanita yang pernah dizinahinya, dan yang terakhir wanita yang sempat dizinahinya dia sebutkan, kemudian dia meninggal dengan menyebut nama wanita yang terakhir yang dizinahinya. Naudzubillah. Dan itu pernah terjadi. Jadi ada yang mentafsirkan seperti itu, bahwa saat sakaratul maut maka Allah singkap kegaiban, maksudnya dia bisa melihat malakul maut yang tidak bisa dilihat siapapun di sekitarnya, bahkan dia bisa melihat catatannya walaupun hanya sekelobet bahasa kitanya. Dan ini diantara keterangan para ulama. Allah masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah, dan kita masuki bagian ke-6 halaman 24 tentang makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimat yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Kalimat yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengucapkannya, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Makanya Nabi SAW mensyaratkan siapapun di luar daripada Islam yang masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengucapkan kalimat ini, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Sampai Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya dari hamba-hamba yang lainnya, sebuah nikmat yang lebih besar dibandingkan mereka mampu mengenal kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Karena di sini Sufyan ibn Uyainah mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar melebihi seseorang mengenal kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Dia adalah kalimat taqwa. Kalimatul ikhlas. Dia adalah kalimat ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami utus jin dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, artinya untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu satu-satunya kunci dari kunci-kunci surga. Makanya Nabi SAW mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat ini adalah kalimat yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Makanya Nabi SAW bersabda bahwa Nuh alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada putranya sebelum matinya, kata Nuh alaihi salatu wassalam, saya perintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya langit dan 7 lapisnya serta bumi yang 7 lapisnya kalau diletakkan di satu neraca, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, la rajahat bihinna la ilaha illallah. Tentu kalimat la ilaha illallah mampu memberatkan timbangan dibandingkan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat hadis ini, bagaimana kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada isi langit dan bumi. Padahal kita tahu isi langit itu para malaikat yang tidak pernah beribadah kepada, yang tidak pernah bermaksiat kecuali hanya
menghabiskan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dan di bumi juga tempat manusia dan jin, di mana orang-orang yang ahli maksiat banyak bertebaran di mana-mana. Tapi kalau seandainya langit dan bumi dan juga isinya ditimbang di satu neraca, kemudian kalimat la ilaha illallah ditimbang di neraca satunya, tentu kalimat itu jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi dan juga isinya. Kemudian juga di antara keistimewaannya adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang bisa membuka pintu-pintu langit. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Maqala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama." Tidaklah seorang hamba berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keikhlasan dalam hatinya, kecuali pintu-pintu langit akan dibukakan kepadanya. Bahkan kalimat ini adalah kalimat yang menjaga kita dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu idlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat lahu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat di ujung hadis Rasul mengatakan kanat lahu hirzan minasyaitan, maka satu hari itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan. Dari sini kita tahu bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang bisa menghindarkan kita dari gangguan setan. Bahkan lebih daripada itu, kalimat tauhid bisa membuka pintu-pintu surga, bahkan bisa menutup pintu-pintu neraka. Satu hari Nabi SAW dalam hadis Umar radhiyallahu an bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat apa yang terjadi, kecuali Allah akan bukakan padanya 8 pintu sorga dan dia boleh masuk dari 8 pintu yang mana yang ia sukai. Subhanallah, ya. Jadi kalimatut tauhid, karena di sini diawali dengan kalimatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dibukakan padanya 8 pintu surga, menunjukkan bahwa kalimatut tauhid mampu membuka pintu-pintu surga, bahkan bisa menutup pintu neraka. Dalam hadis Ibn Malik radhiyallahu an dari Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Allah haramkan atas neraka, artinya pintu neraka tidak akan terbuka kepadanya,
orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ia cari dengan kalimat itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puncak kenikmatan kan, seseorang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga itu. Itulah puncak daripada seluruh kenikmatan-kenikmatan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi SAW, Nabi ini kalau seandainya mengutus sebuah utusan perang, maka Nabi SAW tidak memerintahkan langsung untuk menyerbu, tapi Nabi SAW berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada musuh. Jadi sebelum Nabi SAW menyerbu musuh, maka Rasul berpesan kepada para sahabat, nanti kalau kalian berada di depan gerbang musuh, jangan kau serang dulu, ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Maksudnya ajak mereka untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka enggan, disuruh membayar upeti dalam Islam untuk menunjukkan kehinaan mereka. Tapi kalau mereka enggan juga bayar upeti, baru Nabi mengizinkan untuk menyerangnya. Lihat bagaimana kemuliaan dakwah tauhid. Dari sini kita tahu bahwa perang itu bukan tujuan utama. Islam itu berkembang bukan dengan perang, dan perang itu bukan puncak daripada Islam itu sendiri. Tapi perang adalah wasilah untuk menyebarkan agama Allah. Yang terpenting adalah menyebarkan tauhid, kalimatul la ilaha illallah di atas permukaan bumi. Di zaman Nabi SAW juga, Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat namanya Usama ibn Zaid. Usama ibnu Zaid. Kemudian Usama ibn Zaid ini berhasil memukul mundur musuh. Masalahnya, ketika ada musuh dikejar dia dengan seorang sahabat Ansar, kemudian musuh ini terpojok karena tidak ada jalan lain, pasti dibunuh dia. Tiba-tiba ketika sahabat Ansar ini menghunuskan pedang, orang musyrik ini tiba-tiba mengucapkan kalimat syahadat dan mengatakan la ilaha illallah. Orang Ansar paham kalau orang sudah mengucapkan kalimat itu berarti haram darahnya untuk ditumpahkan, artinya dia masuk Islam. Disarungkan kembali pedangnya, kemudian pergi. Tapi Usama ibn Zaid ini justru tidak paham. Dia menghunus pedangnya di hadapan orang musyrik itu. Tiba-tiba orang musyrik itu mengucapkan syahadat lagi, tetap ditebas lehernya, mati. Perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Dipanggillah Usama ibn Zaid. Kemudian dikatakan, ya Usama, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa salahnya? Maka kemudian Usama ingin membuat pembelaan terhadap dirinya supaya tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, Rasul, saya bunuh dia itu kan konteksnya kita sedang perang. Bisa saja dia mengucapkan kalimat itu karena takut dengan ujung pedangku, takut dengan kematian, makanya dia pura-pura masuk Islam. Maka Nabi SAW tetap marah kepada Usama ibnu Zaid dan mengatakan, ya Usama, sudah kau belah dadanya sehingga engkau mengetahui isi hatinya. Apakah dia mengucapkan kalimat itu karena takut ujung pedangmu, ataukah dia masuk, ataukah dengan kalimat itu dia hendak masuk ke dalam agama Islam? Usama hanya terdiam. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya Usama, bagaimana tanggung jawabmu di hadapan Allah? Kalau seandainya kalimat itu kelak pada hari kiamat datang, kemudian mengadukan dirimu karena engkau sudah membunuh yang mengucapkannya,
Apa yang akan kau hadapkan di hadapan Allah? Maka Usama hanya terdiam dan menangis dan mengatakan, sungguh seandainya aku baru masuk Islam ketika itu, Rasul tidak semarah itu kepadaku. Lihat bagaimana Nabi SAW membela orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal ada kemungkinan dia menipu. Namanya dalam pertempuran, sebagaimana Rasul mengatakan al-harbu kaidun, namanya pertempuran itu tipu daya. Tapi bagaimanapun kalimat itu, siapapun yang mengucapkannya, maka dia adalah saudara kita muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kalimat ini kalimat yang ditakuti, khususnya para pembesar yang ada di zaman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan yang lainnya. Apabila dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, mereka lari, ketakutan. Kenapa coba? Karena mereka tahu makna daripada kalimat itu. Kalau mereka mengucapkan kalimat itu, konsekuensinya mereka harus menghancurkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan berhala yang lainnya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu. Seolah-olah orang-orang jahiliyah itu mereka paham dengan kalimat itu. Tapi di zaman kita ini banyak orang yang mengucapkan kalimat itu tapi tidak paham. Abu Jahal saja paham, Abu Lahab saja paham, tapi banyak orang yang mengucapkan kalimat ini tidak paham. Buktinya banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih datang ke dukun, masih memelihara tangkal jimat-jimat dan juga raja-raja, masih suka datang ke kuburan meminta-minta, bernazar dan begitu seterusnya. Padahal mereka mengucapkan kalimat ini berkali-kali, bahkan setiap hari selepas sholat mereka baca kalimat ini. Tapi kenapa mereka masih datang ke dukun-dukun, ke paranormal, percaya dengan tangkal-tangkal, menunjukkan belum pahamnya dia dengan kalimat itu, sehingga dia masih melanggarnya. Berbeda dengan orang-orang musyrik Arab, mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu karena mereka paham. Sebab kalau mereka mengatakan kalimat itu, secara otomatis mereka harus menghancurkan berhalanya. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihatu ilahan wahid inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan Tuhan yang kami sembah itu cukup satu saja dan membuang Tuhan-Tuhan kami yang banyak? Sungguh ini agama yang konyol katanya. Ini agama yang mengherankan. Agama apa ini? Lihat bagaimana ekspresi orang-orang musyrik ketika diseru untuk menyebutkan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca di sini makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung makna penafian, artinya peniadaan ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ini namanya penafian. Illallah, kecuali Allah, ini adalah penetapan. Jadi tauhid itu harus ada dua, ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Yang dibuang adalah Tuhan-Tuhan yang tidak ada gunanya selain daripada Allah, dan yang ditetapkan itulah yang betul-betul Tuhan yang kita sembah. Baru kemudian lafaz itu menjadi lafaz tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surah Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun-rukun Islam yang lainnya. Artinya mempelajari tauhid itu adalah awal kewajiban seorang muslim, bahkan akhir daripada kewajiban seorang muslim. Kemudian yang nomor dua, sabda Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti ia masuk surga. Kata pengarang, orang yang ikhlas
adalah yang memahami la ilaha illallah dan juga mengamalkannya dan juga menyerukannya kepada manusia tentang kalimat itu. Sebab di dalamnya terkandung kalimat tauhid. Maksudnya di balik kalimat la ilaha illallah itu terkandung kalimat tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini. Jadi kata pengarang, kalimat tauhid ini bukan kalimat biasa. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kalimat inilah yang menjadikan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dan menegakkan keduanya. Kalau bukan untuk kalimat ini, untuk mana lagi? Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta dengan segala galaksinya, dengan semua isinya, baik yang ada di langit dan ada di bumi, tidak lain dan bukan untuk menunjukkan keesaan Dia, la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mampu menciptakan, mengatur dan juga menguasai layak untuk kita sembah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku sudah sepantasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru pamannya Abu Talib ketika menjelang ajalnya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah wa aba an yaqula la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan berhujjah dengannya agar engkau selamat di sisi Allah. Tapi Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat bagaimana Nabi SAW berusaha mendakwahkan kalimat ini kepada orang yang sedang sakaratul maut. Seolah-olah Nabi SAW ingin semua manusia itu mendapatkan hidayah. Sampai kepada orang yang menjelang ajal saja Nabi berusaha mentalkin kalimat la ilaha illallah. Dan itu menjadi syariat kita Islam. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah, supaya kalau dia mati di atas la ilaha illallah, mati husnul khatimah, seperti yang dilakukan kepada pamannya Abu Talib. Ya. Kenapa Nabi SAW sangat ingin pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah, sampai kepada menjelang ajalnya pun dia tetap meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kita tahu bahwa Abu Talib ini dari semua paman-paman Nabi, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dialah yang banyak berjasa kepada Nabi. Dia yang merawat Nabi dari usia 8 tahun sampai usianya menginjak belasan tahun. Dia yang mengajari kemandirian agar Nabi SAW mandiri, bekerja sendiri, sampai akhirnya kemudian menjadi pedagang. Siapa yang melatihnya? Abu Talib. Kemudian sampai dia di usia 40 tahun juga Abu Talib yang melamar Khadijah. Sampai akhirnya Nabi SAW memiliki banyak keturunan dan juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Tadi di usia 25 tahun dia menikah dengan Khadijah. Abu Talib yang melamarnya. Sampai di usia 40 tahun punya anak dan dia pun menjadi Nabi dan Rasul. Abu Talib tetap membela dakwah Nabi padahal akidahnya bertentangan. Abu Talib penyembah berhala, Nabi penegak tauhid, kan bertentangan tuh. Tapi Abu Talib tetap berdiri di depan dan mengancam musuh-musuhnya. Siapapun yang berani menyentuh Muhammad berhadapan dengan dia, sampai akhirnya kabilahnya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal CS, Bani Hashim diboikot. 3 tahun tidak bisa makan, kelaparan di mana-mana.
Untuk apa Abu Talib melakukan seperti ini coba? Sampai diboikot. Untuk membela ponakannya. Karena sayang dengan Nabi SAW. Tapi sayang hidayah milik Allah. Walaupun Abu Talib sepanjang hidup Rasul berdakwah tidak lepas dan senantiasa membela sampai nyawa dipertaruhkan, tapi hidayah itu milik Allah. Tetap dia belum mampu dan belum mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai detik wafatnya Rasul meminta dengan sangat Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi juga hidayah milik Allah, tidak bisa dipaksakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan tidak dapat hidayah, satu dunia berusaha untuk memberikan hidayah, tetap sesat orang itu. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi SAW meminta agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pamannya tidak mau. Kenapa? Karena di sampingnya ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada Musayyib dan beberapa tokoh Quraisy yang membisikkan juga di telinga Abu Talib dan mengatakan, atarghabu amillati Abdul Muttalib. Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib, nenekmu, nenek moyangmu, sehingga engkau akan mengikuti agama orang yang itu? Maksudnya Rasulullah SAW. Akhirnya pamannya sampai terakhir mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha, mati dalam posisi su'ul khotimah Abu Talib. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, selama 13 tahun Nabi SAW tinggal di Mekah, beliau mengajak menyeru bangsa Arab dan mengatakan kepada mereka la ilaha illallah. Namun mereka menjawab, hanya satu Tuhan hai Muhammad. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Jadi mereka heran dengan dakwah Nabi. Ketika Nabi SAW mengajak orang-orang Quraisy hanya untuk mengesahkan Allah, mereka mengatakan, ngapain kami sembah satu Tuhan? Tuhan kami banyak saja belum tentu dikabulkan gitu. Satu Tuhan pula kan. Jadi mereka seolah-olah menganggap Rasul itu orang asing, dakwahnya aneh. Kemudian kata pengarang, demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkannya, niscaya dia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sungguh mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka pun sombong tidak mengucapkan kalimat itu. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyihir gila? Lihat, Rasul digila-gilakan sama mereka. Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. As-Saffat 35-37. Kemudian diperkuat dengan sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa dam. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka harta dan darahnya haram untuk ditumpahkan. Kemudian pengarang mengatakan makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat kewajiban, bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa kepada orang yang sudah mati dan yang lainnya. Ironisnya, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tapi mereka menyelisih maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan-permohonan mereka kepada selain Allah. Tadi saya sudah jelaskan kenapa orang-orang musyrik itu di zaman Nabi apabila diseru kepada kalimat la ilaha illallah mereka tidak mau, mengucapkannya pun tidak mau, membayangkannya pun tidak mau, karena mereka paham kalau seandainya mereka sampai mengikuti ajakan Nabi, mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara otomatis, maka seluruh berhala-berhala di Mekah itu harus tumbangkan.
termasuk berhala-berhala besar, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saib, Nailah harus dirobohkan. Ya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat itu. Tapi orang sekarang, orang yang sudah masuk Islam, mereka setiap hari mengucapkan kalimat itu. Tapi mereka tidak paham isinya. Bukti ketidakpahamannya tadi, masih datang ke kuburan meminta-minta, masih yakin dengan khurafat-khurafat, dengan mengatakan hari baik, hari tidak baik, bulan tidak baik, atau masih yakin dengan tatayur, dengan cerita-cerita yang menguntungkan dan yang merugikan dengan penglihatan, pendengaran atau mimpi, ataupun datang ke dukun-dukun, ataupun mungkin percaya kepada tangkal-tangkal, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukti tidak paham tentang maknanya, hanya lafadznya saja diucapkan. Ini yang keempat. Yang kelima, la ilaha illallah adalah asas pondasi tauhid dan juga pondasi Islam. Pedoman yang sempurna bagi kehidupan, pedoman yang sempurna bagi kehidupan, ia akan senantiasa terwujud dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya kepada Allah. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepada Allah dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Jadi di sini kalimat la ilaha illallah adalah pondasi tauhid, bahkan pondasi Islam sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya maka tauhid itu yang pertama. Kemudian yang keenam, Imam Ibn Rajab berkata, kalimat al-ilah maksudnya Tuhan adalah zat yang ditaati dan tidak didurhakai. Dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta dan berdoa, ini semua tidak selayaknya diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, maksudnya sesuatu yang hanya khusus bagi Allah, di mana ia merupakan kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk menurut kadar perbuatannya. Maksudnya begini, Bu. Ya, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kalau kita ini sudah memahami kalimat la ilaha illallah, berarti semua ibadah yang merupakan kekhususan bagi Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Contohkan di sini seperti cinta, takut, harap, tawakal, meminta, berdoa, dan ibadah yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, dan ibadah yang lainnya. Sebutkan ibadah yang lainnya yang merupakan kekhususan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia telah membatalkan kalimat la ilaha dengan sendirinya. Lalu buat apa seorang mengaku muslim kalau perbuatannya masih menginjak la ilaha illallah? Ini yang nomor 7. Yang nomor 6. Yang nomor 7, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya apabila dia tidak membatalkannya dengan satu kesyirikan. Ia mirip dengan wudu yang dapat batal oleh hadas. Selama tidak hadas, maka tidak batal wudunya. Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Dari hadis ini kita tahu bahwa akhir kewajiban seorang muslim harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alangkah indahnya kalau kita ini memiliki orang tua, kemudian saat sakaratul maut kita talqin dengan kalimat la ilaha illallah, dan dia mampu mengikuti talqin kita. Maka siapapun, kata Rasul, yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan subhanallah, Bu, dari semua kalimat yang ada yang bisa diucap di lidah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Coba sebutkan kalimat apa? Akan sulit untuk diucapkan bagi orang yang sakaratul maut
kecuali kalimat la ilaha illallah bisa digoyang dengan lidah tanpa harus mulutnya menganga atau bergerak, cukup dengan lidahnya saja dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi masalahnya, kenapa orang yang sakaratul maut tidak sanggup dan tidak bisa mengucapkan kalimat itu, padahal kita sudah berusaha mentalkin di telinganya. Maka ulama mengatakan karena yang memudahkan orang mengucapkan kalimat itu adalah amal solehnya, Bu. Kalau di dunia dia banyak melakukan amal soleh, maka akan ditutup seperti itu kematiannya. Contoh, seorang syekh bercerita, ada anak muda di Riyadh sana, itu tidak pernah lepas daripada mushaf, dan dia tidak malu membaca Quran di mana saja, di kereta, di pesawat, di trotoar, pokoknya di mana saja dia tidak malu untuk membaca Quran. Dan dia memiliki mushaf yang kecil yang selalu dikantongi di sakunya. Sampai satu hari anak muda ini sedang berada di mobil. Entah kenapa sopir mobil ini laju selaju-lajunya sehingga terjadi tabrakan bebas di jalan. Semua meninggal, termasuk anak muda ini sakarat. Akhirnya anak muda ini yang sedang sakaratul maut itu dibawa ke rumah sakit oleh salah satu sahibnya, salah satu syekh juga. Kemudian syekh ini menceritakan bagaimana sepanjang dia mengambil jasad dari kecelakaan mobil sampai ke rumah sakit, kemudian dirawat inap sampai dia meninggal. Apa kata dia? Demi Allah, ketika aku mengambil jasadnya saat sakaratul maut, yang aku dengar dari lisannya hanya mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Dia baca suratul Najm, wa najmi idza hawa, sampai kepada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baru anak muda ini meninggal dunia. Jadi seseorang meninggal husnul khatimah, salah satunya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu karena amal solehnya. Jadi seseorang itu dikatakan mudah untuk mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah atau sul khatimah. Lihat perbuatan sebelum meninggalnya. Kalau memang dia ahli salat, ahli puasa, ahli zakat dan ahli ibadah yang lainnya, insyaallah Allah akan bimbing sampai kematiannya di atas itu. Tapi kalau dia ahli maksiat, mabuk, zina, judi dan yang semacamnya, syirik sampai bid'ah sampai apa dia lakukan, maka biasanya orang ini akan susah mendapatkan taufik di akhir hayatnya. Wallahu alam, ini diantara makna daripada kalimat la ilaha illallah yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab ini. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ingin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisinya jika seorang muslim melakukan ucapan atau perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam atau kufur gitu, Ustaz? Iya. Bagaimana dia kembali lagi ke Islam atau harus mengucapkan la ilaha illallah atau bagaimana itu, Ustaz? Iya. Kalau seorang tanpa sadar atau sadar mengucapkan kalimat-kalimat kufur, entah kufur akbar atau kufur asghar. Seperti kufur akbar menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya, atau isinya mencaci maki Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Seperti yang ma'ruf banyak yang diucapkan orang-orang munafik akhir zaman, di mana mengatakan semua agama sama, semua agama itu tidak ada beda, semua akan masuk surga dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan boleh agama itu pilihan, kau memilih apa saja tidak ada masalah katanya. Ini kan kalimat-kalimat kufur, bisa mengeluarkan dari Islam.
Kalau terlanjur kalimat-kalimat itu diucapkan, maka segeralah bertaubat dengan cara bersyahadat. Segeralah bertaubat dengan cara bersyahadat, supaya keislaman yang tadinya lepas dari badannya bisa ditarik kembali ke badannya. Jadi taubatnya cukup bersyahadat ya, supaya menunjukkan dia kembali kepada agamanya Islam. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak paham kalimat yang keluar itu rupanya sebuah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Contoh, dia mengatakan kalau bukan karena kamu gitu, kalau bukan karena saya, demi hidupmu, demi hidupku, dan begitu seterusnya. Ini kan kalimat-kalimat yang sering kita dengar di masyarakat. Mereka tidak sadar kalau kalimat itu ada unsur syiriknya, walaupun syirkul asghar gitu ya. Tapi yang jelas bahwa itulah polosnya masyarakat kita dan jauhnya mereka dari agama, sehingga yang diucapkan saja mereka tidak tahu hukumnya, sehingga wajar mereka jatuh kepada syirkul akbar, syirik besar. Naudzubillah. Tapi bagi kita yang sudah tahu dan sudah belajar, kalau suatu ketika kita ini pernah melontarkan kalimat-kalimat yang secara penjelasan para ulama kalimat itu kufur dan bisa mengeluarkan dari Islam, maka supaya kita tetap di atas keislaman, ulangi syahadatnya. Ulangi syahadatnya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu